Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu dosen dan teman-teman pada mata kuliah konsep dasar PAUD telah menyampaikan waktunya untuk mendengarkan presentasi dari kelompok 10 yang bertemakan aspek perkembangan kognitif. Izinkan saya untuk memperkenalkan diri. Perkenalkan, nama saya Sajata Nita Nuriswanto dengan NIM 2102102050058. Dan di sini saya bersama teman saya Siti Nurmila. Untuk Siti Nurmila dipersilahkan. Baik, terima kasih. Perkenalkan, nama saya Siti Nurmila dengan NIM 210210205060. Baik, saya kembalikan kepada Sasa sebagai moderator. Baik, terima kasih kepada Siti Nurmila. Di sini saya bersama Siti Nurmila akan membahas materi tentang aspek perkembangan kognitif. Sebelum kita mulai untuk membahas materi yang akan kita bahas, alangkah baiknya kita untuk membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrabbilalamin. Terima kasih. Sebelum kita masuk ke materi aspek perkembangan kognitif, kita akan bahas topik pembahasan apa saja sih yang akan kita bahas untuk pertemuan kali ini. Yang pertama adalah mengetahui arti kognitif. Yang selanjutnya yaitu lebih memahami lagi tentang kognitif, dan yang terakhir untuk mengetahui tentang kaitannya kognitif dengan Paiggen. Seperti itu. Dan kita juga perlu tahu tujuan kita membahas materi tersebut. Sebelumnya, kalian harus perlu tahu apa sih aspek perkembangan kognitif ini. Aspek perkembangan kognitif adalah sebuah aspek yang harus dikembangkan, dan kognitif itu sendiri adalah sebuah pemikiran, akal, emosional, moral, dan agama. Dengan kognitif ini, kita bisa membedakan mana yang benar atau mana yang tidak benar, dan kita bisa menyelesaikan sebuah masalah dengan kognitif. Kognitif sangat penting bagi kehidupan manusia dalam kehidupan sehari-hari, karena dengan adanya kognitif kita lebih bisa berpikir panjang dengan menyikapi sebuah masalah yang harus kita pelajari sejak dini. Seperti itu. Untuk materi selanjutnya akan dibahas oleh teman saya, Siti Nurmila. Untuk Siti Nurmila dipersilakan. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang tahap perkembangan Piaget atau Stage of Cognitive Development. Menurut pendapat Jean Piaget, ahli biologi dan psikologi, perkembangan kognitif adalah sebuah perkembangan pola pikir seseorang dan perkembangan yang melalui saraf atau otak. Dalam teori Piaget, perkembangan kognitif dapat dibangun berdasarkan sudut pandang, strukturalisme dan konstruktivisme. Strukturalisme dapat dilihat dari inteligensinya melalui tahap perkembangan dari kualitas struktur kognitif. Sedangkan konstruktivisme dapat dilihat dari perkembangan kognitif melalui interaksinya dengan lingkungannya. Adapun tahap-tahap perkembangan kognitif yang dibagi menjadi 4 menurut usianya, yaitu 1. Tahap sensori atau sensori motor. Pada tahap ini, anak baru berusia 0-2 tahun yang melibatkan penglihatan, pendengaran, rangsangan, pergeseran, dan sentuhan, yang berarti anak sudah bisa menangkap sesuatu dengan indranya. Menurut Piaget, di masa ini sangat penting untuk memberikan pembinaan tentang perkembangan pikiran sebagai dasar dari pengembangan inteligensinya. Menurut teori ini, hal tersebut lebih bersifat kebiasaan dan belum memasuki tahap pemikiran. Nomor 2, tahap praoperasional atau operasional terjadi pada usia 2-7 tahun di mana anak akan mulai memperkenalkan dunianya dengan kata-kata dan gambar. Pada tingkat ini, anak belum bersifat sistematis, konsisten, dan belum logis, ditandai dengan adanya ciri-ciri sebagai berikut. 1. Standardizing reasoning, yaitu cara berpikir yang masih tidak induktif tetapi tidak logis. 2. Ketidakjelasan hubungan sebab akibat, yaitu anak mengenal hubungan sebab akibat dengan cara tidak logis. 3. Animisme, yaitu menganggap semua benda itu hidup seperti dirinya. 4. Artifikalisme, yaitu anak yang sudah menilai sesuatu berdasarkan apa yang dilihat dan didengarnya. Tahap ketiga, yaitu tahap operasi konkret atau konkret operasional.
Pada usia 7-11 akan dapat berpikir secara logis mengenai peristiwa yang terjadi secara nyata dan dapat mengklarifikasinya suatu benda ke dalam bentuk yang berbeda. Tetapi anak belum bisa memecahkan masalah yang tidak nyata. Operasi konkret adalah sebuah tindakan mental yang bisa dibalikkan dengan objek konkret. Di tahapan konkret ini ada sebagai proses-proses seperti berikut. 1. Proses progresif decentering terjadi di usia anak 7 tahun. Di tahap ini, anak sudah memiliki untuk mengingat sesuatu tentang ukuran, panjang, dan jumlah. Contoh, ketika seorang guru memperlihatkan sebuah 5 batu dalam gelas kepada anak, lalu dihamburkan di atas meja, maka anak tersebut fokus terhadap batu yang terhambur dan akan percaya bahwa batu tersebut bertambah. Sedangkan anak yang ada di tahap operasional konkret akan segera mengetahui bahwa jumlah tersebut sama, yaitu 5. Nomor 2, proses keterbalikan terjadi pada usia 7-8 tahun, di mana anak akan mengembangkan ingatannya terhadap makna atau isi. Contohnya, jika seorang guru mengambil sebuah pensil lalu dipotong menjadi beberapa bagian, anak itu pasti tahu bahwa itu pensil yang sama. Nomor 3, pada usia 9 atau 10 tahun adalah perkembangan terakhir anak dalam mempertahankan ingatannya melalui diasah, yakni ingatan tentang ruang. Contoh, ketika seorang guru meletakkan 2 buah benda kecil ke dalam sebuah kardus persegi dengan luas 5 cm, maka anak yang mampu mempertahankan ingatannya akan tahu bahwa tempat persegi yang diisi oleh 2 buah benda kecil itu sama, walaupun diletakkannya berbeda-beda. Yang terakhir, nomor 4, tahap organisasi formal atau formal operasional terjadi pada rentang usia anak 11 tahun sampai dewasa. Pada fase ini biasanya dikenal dengan nama masa remaja. Pada masa remaja ini biasanya berpikir lebih logis dan idealistik. Dan pada fase ini juga biasanya anak sudah memikirkan pengalaman konkret dan berpikir secara logis, lebih idealis dan abstrak. Tahap perkembangan Vygotsky sosial kultural teori. Menurut pandangan Vygotsky didapat dari 2 jalur, yaitu proses dasar secara psikologis dan proses secara psikologi yang bersifat sosio-budaya. Vygotsky percaya bahwa perkembangan seorang anak mencangkup dari perubahan kualitatif dan kuantitatif. Saat perubahan kualitatif terjadi, maka seluruh sistem fungsi mental mengalami restrukturasi yang besar, berakibat pada munculnya bentuk kognitif dan sosial emosi baru atau pencapaian perkembangan. Menurut Vygotsky, tahun 1962, keterampilan dalam keberfungsian mental bisa berkembang melalui interaksi secara langsung, sehingga perkembangan mental anak bisa menjadi matang. Teori Vygotsky dikenal dengan teori perkembangan sosiokultural, menekankan terhadap interaksi sosial dan budaya yang berkaitan dengan perkembangan kognitif. Adapun perbandingan antara teori Piaget dengan teori Vygotsky adalah Vygotsky lebih menekankan terhadap konteks sosial, pembelajaran dan konstruksi pengetahuan dengan melalui interaksi sosial. Sedangkan teori Piaget adalah anak-anak bisa mengkonstruksi pengetahuannya dengan melakukan transformasi dan mengorganisasi terhadap pengetahuan sebelumnya. Selanjutnya kita membahas tentang tahap perkembangan sosial emosi. STPPA menurut Permendikbud 146 dan 137 tahun 2014. Kita juga harus mengetahui apa sih pengertian dari emosi itu. Emosi adalah perilaku atau sikap yang muncul karena respon suatu hal. Sementara itu, kita juga harus mengetahui emosi sosial yang merupakan perasaan yang dirasakan orang lain akibat perilaku sosial terhadap orang lain. Contohnya, seperti anak bisa memiliki rasa sikap percaya diri atau rasa penyayang, penyabar, seperti lain sebagainya.
Perkembangan emosi anak perlu diperhatikan oleh orang tua karena akan berpengaruh terhadap perkembangan sikap dan perilaku anak. Ketika anak memiliki rasa emosi sosial yang baik, anak dapat mudah mengontrol perasaan dan perilakunya terhadap orang lain. Kita juga akan membahas tentang STPPA. Apa sih STPPA itu? STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai agama, moral, fisik motorik, kognitif, bahasa, sosial emosional, dan seni. Di STPPA, menurut Permendikbud tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak yang tercantum pada pasal 8 nomor 137 tahun 2014 bahwa ada beberapa contoh pertahapan usia dalam STPPA yang terdiri yang pertama yaitu emosi sosial tahap pertama. Emosi sosial tahap pertama yaitu ada pada usia bayi baru lahir sampai umur 2 tahun. Di emosi sosial ini, di tahap ini ada juga beberapa tahapan. Yang pertama mulai dari lahir sampai 3 bulan. Yang kedua ada 3 bulan sampai 6 bulan. Yang ketiga ada 6 bulan sampai 9 bulan. Yang keempat ada 9 bulan sampai 12 bulan. Yang kelima ada 12 bulan sampai 18 bulan. Yang terakhir ada 18 bulan sampai 24 bulan. Di tahap ini, bayi akan belajar memahami reaksi orang-orang di sekitar mengenai tingkah laku atau respon bayi. Biasanya bayi mendengar atau menangkap apa yang dia dengar. Yang kedua atau emosi sosial tahap 2 yaitu pada usia 2 tahun sampai 4 tahun. Dibagi lagi menjadi 2 tahap yaitu 2 sampai 3 tahun dan 3 tahun sampai 4 tahun. Fase ketika anak akan belajar mandiri dan rasa malu melalui rasa ingin tahu yang mereka alami. Biasanya tahap 2 tahun sampai 4 tahun ini anak kayak rasa ingin tahunya itu sangat tinggi. Seperti kita bisa mencontohkan, biasanya di atas meja itu ada benda hal yang itu sangat asing menurut balita. Dia akan mencari tahu. Bakal mencari tahu apa sih benda itu, kayak lebih ke kepo. Anak usia pada 2 tahun sampai 4 tahun ini hiperaktif banget pada tahun ini. Yang selanjutnya emosi sosial tahap 3 yang ada di usia 4 sampai 6 tahun. Yang dibagi lagi menjadi 2 yaitu 4 sampai 5 tahun dan 5 tahun sampai 6 tahun. Di tahap ini anak belajar menerima penolakan maupun penerimaan. Di usia 3 sampai 6 tahun anak sedang aktif bermain. Ini lebih aktif lagi dari tahap 2 yaitu biasanya anak lebih suka bermain daripada belajar, seperti itu. Kita akan membahas tentang Permendikbud nomor 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD yang bertujuan untuk mendukung perkembangan peserta didik secara optimal dan dengan demikian memberikan landasan bagi masyarakat Indonesia agar mampu hidup beriman, berproduktif, kreatif, inovatif, dan emosional sebagai individu dan warga negara, serta mampu berkontribusi kepada masyarakat, berbangsa, bernegara, dan beradab di dunia, seperti itu. Terus kita juga harus mengetahui isi dari lampiran Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD yang berisikan tentang yang pertama, kerangka dasar kurikulum dan struktur kurikulum PAUD 2013. Yang kedua, ada pedoman deteksi dini tumbuh kembang anak. Yang ketiga, ada pedoman pengembangan KTP-SP atau pedoman pembelajaran. Yang terakhir ada pedoman penilaian, seperti itu. Terima kasih.
Setelah kita mendengar materi yang telah dibahas oleh saya dan teman saya, bisa diambil kesimpulan, yaitu aspek perkembangan kognitif adalah sebuah perkembangan yang terjadi di dalam pemikiran, akal, emosional, moral, dan agama. Dengan kognitif ini, kita bisa menyelesaikan suatu masalah. Kognitif sangat penting dalam kehidupan kita sehari-hari, khususnya untuk balita. Dalam aspek perkembangan kognitif, ada 3 tahap dalam perkembangan seorang anak, yaitu ada tahap perkembangan kognitif menurut Piaget, yang kedua tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky, yang ketiga ada tahap perkembangan sosial emosi. Kita akan menyimpulkan di tahap perkembangan kognitif menurut Piaget dulu, yaitu kita dapat menyimpulkan di materi ini tahap perkembangan kognitif menurut Piaget ada 4. Yang pertama tahap sensorik, atau sensori motor, terjadi pada usia 0 sampai 2 tahun atau baru lahir sampai 2 tahun. Yang kedua ada tahap praoperasional atau preoperasional, terjadi pada usia 2 sampai 7 tahun. Yang ketiga ada tahap operasi konkret atau konkret operasional, terjadi pada usia 7 sampai 11 tahun. Yang keempat tahap operasi formal atau formal operation, terjadi pada anak usia 11 tahun sampai dewasa. Selanjutnya kita akan menyimpulkan di tahap perkembangan kognitif menurut Vygotsky. Ada 2 jalur, yaitu tentang proses biologis dan proses psikologis yang bersifat sosial budaya. Yang terakhir kita akan menyimpulkan tentang tahap perkembangan sosial emosi yang ada pada STPPA menurut Permendikbud 146 dan 137 tahun 2014, yaitu STPPA adalah kriteria tentang kemampuan yang dicapai anak pada seluruh aspek perkembangan dan pertumbuhan, mencakup aspek nilai, agama, moral, fisik, motorik, kognitif, bahasa, sosial, emosional, dan seni. Pada pasal ini, pasal 8 nomor 137 tahun 2014 tentang standar tingkat pencapaian perkembangan anak dan Permendikbud 146 tahun 2014 tentang kurikulum 2013 PAUD. Terima kasih. Itulah kesimpulan dari saya tentang pembahasan yang telah kita bahas pada pertemuan kali ini. Baik, terima kasih kami ucapkan kepada Ibu Laili Nur Aisyah dan teman-teman Prodi PG PAUD kelas B. Kepada teman-teman, apabila ada pertanyaan atau pembahasan yang kurang paham bisa dipertanyakan. Terima kasih, mohon maaf apabila ada salah kata dan pengucapan yang kurang berkenan, kami mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.